Tung 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 tung. Perhatian, Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Nah, ini sebenarnya mau minta maaf dulu sih. Oh, kok minta maaf dulu di awal? Ini kan bukan klarifikasi. Bukan, maksudnya gini. Sebenarnya ini aku sudah mengajak ini temen-temen di sini sebenarnya udah lama. Cuma entah kenapa nomornya hilang. Habis itu lupa. Padahal sudah ada sempat omongan ya. Kita mau collab gitu. Nah, sekarang tapi ya teringat karena ya sekali ini mau comeback istilahnya ya. Ngebalik podcast lagi. Jadi sempat break. Dia mau podcast lagi gitu, Bobby. Oh iya iya iya. Oh itu basa-basinya udah Mbak. Oke oke langsung aja deh. Langsung aja deh oke ya. Oh iya ya kan terlalu ribet. Iya ya sudah. Oke oke. Jadi di sini ada Rafiq Aklam di sini mau ngobrol sama aku sama Bobby juga ke Sobat Boci. Mau share tentang pengalamannya dia sebagai seorang penulis khususnya. Oke, mungkin perkenalan dulu Rafiq ke Sobat Boci. Halo, ini panggilannya Sobat Boci ya, Pak Ya, ya? pendengarnya namanya Sobat Boci. Oke, halo Sobat Boci, perkenalkan aku Rafiq Aklam. Oke. Kalau dia pendek banget ya itu kasih yang agak panjang. Lokasi yang agak panjang, oke. Aku Rafiq Aklam, kebetulan hobi menulis, dan selain menulis juga hobi di dalam dunia podcast ini, karena senang berbagi cerita. Kemudian, ya seperti yang Ko Bobby bilang tadi, kita sempat janji ada pengen collab, tapi ya satu dan lain hal sebabnya karena waktu itu saya juga sempat vakum dan juga Ko Bobby kehilangan kontak. Ya kalau boleh dibilang sebenarnya ini udah lama nggak rekaman podcast lagi, jadi agak-agak terbata-bata ya mungkin ya, atau masih agak-agak meraba-raba lagi nih, biar bisa kembali cair gitu, kayak es Ah, ngobrolannya. Heeh. hmm. Ini kebiasaan pakai namamu dulu soalnya. Oh, kenapa itu? Ya, panggilannya kok Bobby terus soalnya. Oh ya, padahal kan aku Bobby, gak usah pakai ko kecil aku. Oh Aku masih iya, malu. lupa kok Ah, Kris. Iya, kok ya. Jangan panggil lupa ko lupa. Bobby. Maklum ya, kita udah lama ini juga baru ketemu Bobby hari ini nih. Oh iya, iya. Jadi Hmm, jangan panggil ko aku kecil. iya, emang Bobby umurnya berapa Bobby? Aku umur 7 tapi gak nambah-nambah terus itu 7 terus itu. Oh, oh bisa mentok gitu ya? Oh ya, ya lah. Unyil aja bisa kok. Masa aku nggak bisa? Oh, oke. Jadi keahlian Bobbynya apa ini? Kalian Bobby apa ya? Bobby suka tanya-tanya. Habis itu suka bercandaan. Habis itu Oh, kadang buka aibnya Chris. Aduh, jangan. Kebiasaan kan, guys. oke oke Bobby, ya 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 Bobby ya Bobby. Ya, Oke, pokoknya salam itu lah. kenal Bobby, salam kenal ya Bobby ya. Ya, ya, kan udah kenal. Salam kenal lagi. Ya sudah lah. Eh, Jadi, oke kita langsung aja deh. Tentang dunia penulisan ini. Sebenarnya aku penasaran juga dengan dunia kepenulisan ini. Kalau boleh tahu karena backgroundku juga ada menulis-penulis dulu ya, Bu. Aku tapi cuma nulis itu loh. Cerita ilustrasi yang cerita apa inspiratif itu loh dulu. Aku dulu buat Ya, kayak gitu. Nah, kalau Rafiq menulisnya berangkat dari situ atau beda cerita? beda cerita sih kok. Kalau untuk dari tertarik nulis sih sebenarnya ya dulu itu awalnya sebenarnya ini udah pernah diomongin di beberapa tempat sih. Cuman di sini mungkin belum kok Chris belum tahu ya sebabnya apa. Karena ya sebenarnya nggak jauh-jauh dari patah hati sih waktu itu. Jadi pengen ya udahlah kayak sering curhat juga kan kayak di diary maksudnya. Kemarin aku sempat bikin diary juga dari yang ya memang misalnya aku lagi ada bikin salah atau yang mantan aku ini ada bikin salah juga gitu kan ya udah kayak tulis gitu oh ternyata misalnya gini oh ternyata kita tuh nggak boleh kayak gini gitu kalau kayak gini kita merugikan orang lain kayak gitu kan jadi maksudnya berangkat dari situ kemudian pas patah hati ya udah ada kegelisahan-kegelisahan yang menumpuk ya udahlah ada yang bilang ya udah kenapa nggak coba di share aja tulisan-tulisannya
Pada akhirnya itu ditulis, dipublikasi. Di awal-awal publikasi itu ya di Instagram itu awal mulai menulis banget itu mempublikasi tulisan itu di sekitar akhir-akhir tahun 2019. Sebelum COVID lah lebih tepatnya. Nah Hmm. di situ. Nah dari berawal dari situ tuh masih tulisan acak-acak tuh masih mencari nih Hmm. formula penulisan untuk kita ini apa gitu yang tepatnya, yang bagusnya tuh gimana gitu. Dan akhirnya setelah berjalannya waktu ya akhirnya nemukan ya ternyata senangnya di penulisan yang seperti saat ini yang itu yang motivasi yang memang ada unsur-unsur nilai-nilai Islamnya begitu. Hmm. Aku mau tanya. Iya ya. Ayo tanya. Ah, Nah apa itu itu? kalau apa menulis itu kan tadi karena patah hati. Nah terus sekarang masih tentang patah hati atau sudah berkembang gitu? Sekarang itu yang patah hati udah nggak ada lagi ya, yang patah hati udah nggak ada lagi karena memang di buku terbaru itu akhirnya berani untuk mempublish menulis buku itu menjadi sebuah menulis tulisan itu menjadi sebuah buku gitu maksudnya. Jadi sebuah buku yang akhirnya diterbitkan dengan judul yaitu Melukis Asa Setelah Luka. Nah, itu bukunya berangkat dari patah hati aku sendiri itu sekitar 80% dan 20% itu dari cerita orang-orang. Kalau saat ini itu lebih ke banyak tulisan-tulisan yang memang apa sih yang terjadi pada saat di anak-anak muda sekarang tuh apa yang terjadi gitu. Apa yang menjadi keresahan mereka yaitu dengan caranya gimana aku mencari tahunya ya mungkin observasi atau ngobrol dengan mereka gitu dan akhirnya oh dari situ dapat ide gitu. Kayak gitu sih di sekarang. Oke. Jadi tentang keresahan sendiri pertama ya, lalu keresahan generasi Iya, benar. orang muda sekarang. Oke. Iya. Nah, kan berangkatnya kan dari nulis tadi kan ya. Dari nulis. Lalu ke apa? Karena masalah pribadi ingin mengeluarkan isi hati, mengeluarkan lalu akhirnya dipublikasikan. Dan sekarang menulis tentang keresahan orang lain atau generasi anak muda zaman sekarang. Pernah kepikiran format lain enggak selain nulis? Format lain selain nulis, Hmm. ya podcast ini kok sebenarnya. Oh iya benar juga. Jadi waktu itu tuh sebenarnya secara berbarengan itu ya waktu itu di tahun tahun berapa itu aku udah kenal, maksudnya udah sering dengar podcast gitu. Dari situ aku kayak tertarik ini podcast ini apaan sih dunia apa gitu kan ya udah. Akhirnya waktu itu tuh aku sebenarnya menjadikan podcast itu sebagai ya sarana aja untuk aku ngobrol karena kan aku sendiri untuk ngobrol di depan orang banyak sebenarnya agak susah, agak belibet gitu. Jadi aku jadikan podcast kemarin itu awal-awal untuk cara aku gimana ya, cara public speaking gitu. Gimana kita tuh ngobrol tuh biar menarik gitu. Di situ ngepodcast itu. Banyak sih waktu itu ada podcast ya mungkin kita tentang apa yang memang kalau di tulisan mungkin nggak nyampe nih pesannya, tapi kita pengen tetap nyampein gitu ya udah dengan podcast gitu akhirnya waktu itu. Hmm. Oke, menarik ya. Jadi tentang eh, apa? Tentang penulisan itu akhirnya berkembang jadi yang lain, tapi awal tetap menulis gitu. Oke. Ya. Nah, dan yang menarik tadi Bobby tadi dengarkan. Oh ya, apa rilis buku? Wah, itu. Kita aja ngerilis buku tapi jual gratisan. Itu, ya jangan gitu lah. Tapi kan ya sama-sama ngerilis buku sih, cuma nggak lebih lebih maju Rafiq lah buat ngerilis buku. Enggak juga. Kalau Oke. merilis buku itu kan ada orang yang baca kan sebenarnya. Pasti ada yang pembaca kan itu. Nah, Ada. masalahnya orang sekarang lebih banyak nonton TikTok kan Instagram daripada baca. Aku tahu. Tapi nggak tahu kalau dari Rafi gimana. Melihat orang yang sekarang itu masih suka baca nggak sih sebenarnya? Apalagi cerita-cerita yang atau kisah-kisah yang Rafiq tulis biasanya. Kalau aku sih ngelihatnya dari lingkungan sekitar aku kok ya. Mereka itu memang masih banyak yang seneng baca sih dari lingkungan sekitar aku. Soalnya lingkungan sekitar aku ya memang rata-rata ya mereka tuh hobi membaca, ada yang hobi menulis juga gitu kan. Tapi ya memang ada juga yang memang salah satu pembaca aku yang beli buku aku itu karena memang dia tertarik dengan penyampaian aku, dengan penulisan aku ada. Jadi kayaknya kalau apakah minat baca orang masih tinggi, sebenarnya masih tinggi kok. Cuman Hmm. bedanya gimana? Bedanya mungkin gini ya. Ini apa ya? Maksudnya pengamatan sederhana aja ya, bukan yang Hmm. ada penelitian dalamnya. Ya Ya. mungkin tulisan kita tuh apa yang memberi dampak apa kepada pembaca gitu. Kalau memang pembaca itu merasa oh ini tulisannya kok kayak relate banget gitu sama aku gitu. Kok kayaknya
penulis ini tahu banget deh yang aku pikirin gitu. Kayaknya pengen baca lebih dalam atau pengen kenal lebih jauh lagi dengan penulis ini gitu. Hmm. Melalui tulisan-tulisannya gitu. Kayaknya begitu. Soalnya aku gitu juga. Aku kalau baca buku aku nggak, kadang kalau aku sendiri kalau baca buku aku nggak melihat siapa penulisnya, tapi apa yang dia tulis, value-nya apa yang bisa kita dapat dari Oh iya, membaca itu. sama-sama. Kalau aku kayak gitu. Aku baca juga gitu. Kalau Ah, sama sama apa ya? Kalau karena sesama pembaca ya. Jadi kalau aku sendiri itu tergantung nyampeinnya enak apa enggak sih. Kadang iya, gitu. Itu kan ah, nggak ah. semua enak diserap gitu kan. Jadi Iya benar. jadi kadang aduh bahasanya terlalu teknis banget. Ada yang bahasanya terlalu apa ya? Metafora banget ada gitu. Jadi ya kadang Ada. ya style orang beda-beda lah gitu. Lanjut ke Bobby lagi deh. Oh iya ya, tadi mau tanya ini, mau lanjut tanya ini. Tadi kan panggilnya siapa nih? Bang aja. Oh ya, Bang Rafiq. Bang Rafiq ini kan dari awal kan dulu nulis karena diari kan. Kan Ah, karena ah. diari. Nah terus dapat apa ya? Racikannya itu sampai ketemu gaya nulisnya itu butuh waktu berapa lama dari itu? Kalau butuh waktu berapa lama sebenarnya sampai sekarang itu masih butuh waktu untuk meracik tulisan yang lebih baik lagi gitu sebenarnya. Karena dalam prinsipku ya sebenarnya setelah kita menulis apapun karya kita yang telah kita tulis dan kita bagikan ke pembaca itu menurutku masih banyak kekurangan dan aku sampai saat ini aku masih tetap belajar bagaimana bisa memberikan tulisan dengan formula yang terbaik lagi dan terbaik lagi gitu setiap harinya bahkan setiap karya-karya berikutnya ya selalu ada yang terbaik lagi, ada hal yang berbeda yang bisa kita tulis lagi gitu. Tapi mungkin kalau yang dimaksud Bobby itu kapan untuk menyatu banget dengan tulisan itu benar-benar menyatu, maksudnya kita tahu ini apa nih tulisannya bagus apa enggak diterima atau enggak ya itu kayaknya sekitar ya kurang lebih di tahun 2020 itu full 2020 setahun lah kira-kira ya berarti ya selama COVID lah itu ya. Itu memang mencari-cari terus. Jadi nulis terus gitu. Pagi nulis, siang nulis, tetap menyediakan waktu tetap nulis sama diselingi membaca gitu kan. Karena kan kalau kita menulis aja nih, kita nggak ada membaca ya kita nggak tahu diksi-diksi baru, kosakata Betul. baru, Hmm. bagaimana menyusunnya dengan baik gitu agar bisa tersampaikan kayak gitu. Ya betul betul betul. Jadi memang perlu untuk nggak cuma nulis aja ya, tapi juga baca Ya, juga gitu. Mhm. biar Nah terus seimbang di gitu. sini agak aneh, bikin podcast tapi gak suka denger podcast. Iya sih, iya sih. Harus ngakuin sih aku. Aku nggak terlalu tipikal orang yang suka denger podcast sih. Biar tapi ya kalau ada ya, maksudnya kayak dengerin terus itu enggak sih. Paling cuma yang di YouTube biasanya itu sesekali. Gitu. Nah, tapi ya itu agak beda lah ya, Bobi ya. Nah, terus ini, tadi kan tentang penulisan sudah ketemu kurang lebih itu tadi ya, sekitar setahun ya, dapat kayak formulanya atau kliknya gitu. Nah, Iya. mungkin ini pertanyaan banyak orang juga ya. Hmm, apa tuh kok? Kenapa kok PD mau jual? Karena kan apa, kalau beberapa orang mindsetnya mungkin apalagi kalau penulis itu orang mikirnya introvert, tertutup, temennya dikit, gak suka keluar-keluar. Itu biasanya nggak terlalu pengen nge-share gitu loh. Oke, oke. Nggak terlalu pingin bagiin gitu loh. Nah, kenapa kok berani? Oke. Mungkin dari publish dulu belum jual dulu ya. Kenapa mulai dari publish lalu kemudian dijual? Iya, pada awalnya sebenarnya karena memang ingin membagikan pengalaman biar orang itu nggak jatuh di hal yang sama dengan yang aku rasakan gitu. Hmm. Jadi aku berusaha gimana orang yang baca itu ya sebisa mungkin lah gitu ya dia tuh udah berhati-hati gitu, maksudnya mencegahnya biar biar nggak kejadian gitu atau apa gitu. Ya gitu sih sebenarnya awalnya pengen berbagi cerita aja sebenarnya. Hmm. Dibilang pede atau enggak di awal-awal awalnya nggak pede sih, cuman ya udahlah kita udah nulis terus kita udah kirim ke publisher, publisher juga mereka udah masarkan juga, ya udahlah kita pasarin juga gitu. Dan memang pada akhirnya kan ada satu buku yang memang aku nggak tahu sampai sekarang itu aku selalu terharu melihatnya ya karena dia cukup banyak dibaca orang di iPusnas. Kalau kok Chris tahu, kalau kok Chris tahu di iPusnas itu yang bacanya online tuh cukup banyak. Ada satu buku yang judulnya Yang Tak Sempurna itu cukup banyak dibaca. Hmm. Ya terharu sih dan terima kasih juga buat mereka-mereka yang udah baca dan juga ya semoga ada hal-hal baik yang bisa diambil dari tulisan-tulisan itu gitu kan. Hmm. Ya itu bagi yang belum apa baca yang tak sempurna judulnya dari Bang Rafiq Aklam, nah itu coba dibaca. Siapa tahu Iya,
isinya kan siapa tahu. Ya memang isinya Iya, bagus, banyak denger. Banyak yang baca. iya, Oh ya, bagus. Banyak yang baca. Bobby kalau mau baca boleh tuh Bobby kalau mau baca. oh ya, ya. Bapak nanti Bapak Chris lah bantu bacain. Iya, iya. Oh, Bantu bacain juga. Biasanya panjang-panjang itu. Bobby nggak suka yang berat-berat. itu pendek kok, itu pendek. Oh ya, tapi kalau tanya berat sih. Bobby itu. Ya memang kerjaannya gitu sih Bobby. Tanya yang susah-susah. Nah, Iya. terus tadi kan tentang tadi ada buku. Tadi sekarang kita nyambung ke masalah uangnya lah, cuannya lah gitu ya. Masalah penghasilan gitu. Nah, kalau menurut Rafiq sendiri kira-kira dengan penulis ini ada potensi dapat uangnya nggak sih di sini? Kalau potensi, benar-benar potensi mungkin kalau dia udah jadi buku bestseller mungkin bisa. Tapi kalau belum ya sebenarnya kita tetap dapat royalti gitu ya. Royalti yang memang tiap bulan tuh ada aja yang beli. Sampai saat ini kan aku memang ada juga itu royaltinya. Tapi biasanya yang cukup menjanjikan itu bukan dari bukunya, malahan kayak kemarin aku pernah bedah buku di kampusku di Jogja ini ya. Dari situ aku dapat dapat gitu kan penghasilan kayak kita ngisi bedah buku gitu. Lebih di situnya. Tapi kalau memang udah jadi bestseller gitu ya, bukan nggak mungkin ya kita bisa menjadikan dunia penulisan ini sebagai mata pencaharian kita dan pekerjaan utama kita gitu kan. Kalau memang Jadi udah dari bestseller. dari buku itu nyambung ke yang lain gitu ya maksudnya. Bisa, Gitu. bisa nyambung Nah, ke yang lain. bisa nyambung ke yang tadi bedah buku dan segala macam Udah itu. buku. Mm-mm. Nah, yang ini Bobby deh tanya deh. Oh iya ya, Bang Rafiq kalau ketemu apa itu namanya mental block itu gimana? Jangan blok gitu, gak enak, gak enak. Oh, kayak yang itu nanti ceritanya. Oh ya itu jangan nggak boleh. Nah itu jadi family friendly ya Junet. Ya family friendly. Kalau misalnya Family friendly. apa mental block itu gimana? Apa tuh nulis kan pasti ada pusing gitu, suntuk gitu, bisa stuck lah apa ya. Nah itu cara ngatasinya gimana Bang Rafiq? Iya, sebenarnya kalau boleh jujur karena aku memang seneng dengan nulis, aku jarang banget ketemu yang namanya bosen banget nulis gitu. Karena kan aku selalu set up waktu gitu. Maksudnya dalam satu hari itu berapa lama aku nulis gitu. Dalam satu minggu ada berapa banyak waktu yang aku sediakan untuk fokus untuk menulis. Kemudian kalau memang bosan itu nggak ada, tapi kalau memang kehilangan ide itu ada. Waktu kehilangan ide ya udah, kita jangan paksa nulis karena itu pasti menyiksa banget ya. Ya udah, aku pasti jauhin apa segala hal yang berbau-bau tulisan ya mungkin caranya bisa dengan baca buku gitu atau pergi ke toko buku, pergi ke perpus kayak apa namanya atau keliling di Jogja ya karena kebetulan aku di Jogja ya keliling aja di Jogja muter-muter gitu di Jogja udah gitu aja kelihatan banget ya kayak anak introvert banget gitu akunya ini kayak gitu Bobby aku lebih ke situ sih set waktunya untuk nulis tuh kapan aja kemudian ya kalau memang bosan tuh jarang banget bosan paling ya kalau memang mentok ide tuh bukan berarti bosan ya ya memang mungkin itu sinyal untuk kita untuk istirahat dari menulis kalau menurut aku tangkapnya ke situ. Hmm, oke oke oke. Jadi memang lagi nangkapnya apa lagi seperti itu. Oke. Ya. Nah, yang terakhir Bobby aja ya. Oh iya, ya, aku terakhir aja tanya yang ini. Nah, Mm-mm. gini aja deh. Gini, mungkin bisa spill sedikit sebelum ke pertanyaan pamungkas atau pertanyaan terakhir nanti Bobby yang kasih. Bobby yang tanya. Itu pertanyaannya gini. Spill sedikit ongoing project yang lagi ditulis sekarang tentang apa? Mungkin spill sedikit aja. Kalau ongoing yang lagi ditulis saat ini sebenarnya belum aku share juga, aku belum nge-share ini. Tapi untuk ongoing ada buku ini juga. Kalau yang pernah baca buku aku ya mereka pasti tahu tuh gaya tulisan aku yang buku yang tak sempurna. Aku menulisnya dengan gaya seperti itu, tapi dengan apa namanya penyampaian yang cukup berbeda gitu. Lebih memang bagaimana buku ini tuh bisa jadi teman orang gitu. Bisa memang betul-betul berbicara gitu buku ini kepada Hmm, diri sendiri gitu. Kayak gitu sih penulisannya. hmm, agak Masih merinding tentang ya. motivasi. Agak merinding sih dengernya sih. Merinding dalam arti Ma- positif maksudnya. Iya, masih Hmm. tentang motivasi juga. Hmm. Masih tentang motivasi juga. Oke, oke, oke. Jadi nanti supaya tahu baca yang tadi yang tak sempurna itu dulu ya. Mungkin Iya, baca itu dulu supaya dapat gambaran gayanya. Kalau cocok bisa ditunggu deh nanti rilis lanjutannya. iya. Heeh. Sebenarnya ini belum di-spill juga sih kalau di Instagram aku juga belum aku spill ini. Wah, ini berarti perdana ya. Perdana perdana ini. Perdana bukannya kartu. Bukan perdana itu Bukan. pertama maksudnya pertama kali. Oh ya.
Oh ya, tanya terakhir aja, terakhir. Nah, Apa itu? Bobby tanya deh. Itu kalau ada yang mau jadi penulis atau yang pengen tekuni nulis itu tipsnya dari Bang Rafiq apa? Tipsnya, kalau aku ya tipsnya ya banyakin baca, banyakin referensi, baru nanti dari situ kita bisa menulis. Baca di sini juga bukan baca buku aja ya, karena kan kita bisa membaca pelajaran itu dari banyak hal, dari pengalaman, dari sekitar gitu. Dari ya banyak sih dari alam ini kita juga bisa membaca gitu kan. Nanti kalau memang butuh bagaimana cara menulisnya, kata-katanya itu baru dengan membaca betul-betul baca buku gitu. Kalau aku kayak gitu. Sama satu lagi tentukan gitu. Kita ini formulanya gimana sama target bacanya ini siapa gitu. Kita ini bukunya ini untuk siapa kita tulis gitu. Jadi dari situ kita bisa tahu nanti ini menggunakan gaya seperti apa dalam penulisan gitu. Kalau memang tulisannya untuk yang memang orang-orang perkuliahan, anak-anak kampus ya mungkin gaya-gaya ilmiah gitu kan. Atau untuk anak-anak remaja mungkin menyesuaikan dengan gaya bahasa mereka anak-anak remaja itu seperti apa bahasanya. Atau mungkin kalau memang motivasi, ini motivasi banyak lagi nih, motivasi yang gimana, itu kita bisa menyesuaikan juga bahasanya gimana. Mau bahasa yang kayak santai, mau bahasa yang kayak serius, nah itu kan beda lagi tuh gayanya, penyampaiannya. Seperti itu aja sih. Ya, jadi itu pertama banyak baca ya, supaya dapat Iya, referensi banyak gitu. Dapat ide-ide iya, banyak. Habis itu menentukan tadi gaya nulisnya, karena kan buku judulnya banyak ya. Di dalam satu satu tema, sorry. Bukan temanya banyak, satu tema juga ada pecahannya lagi bawahnya. Jadi ya harus menentukan mana yang nulisnya, mana yang mau ditentukan orangnya yang siapa yang mau baca, gayanya gimana iya, di situ. iya betul. Mm-mm. Oke, nah jadi em, oke itu tadi pertanyaan terakhir. Nah sekarang di share podcastnya boleh, Instagramnya boleh. Kalau Instagram ada di Rafiq Aklam ya langsung aja Rafiq Aklam cari di situ ada. Dan kalau bingung ya tulis aja Rafiq Aklam di Google udah keluar langsung itu biasanya namaku. Hmm. Sama kalau sekarang itu selain ada project tulisan buku baru, aku juga ada project podcast baru bareng teman. Podcastnya itu namanya Kubus Bercerita. Kalau di Instagram kubus.bercerita itu bisa di follow dan didengarkan nanti kalau sudah rilis episode-episodenya. Karena memang episode di setiap podcast itu di setiap hari Sabtu jam 7 malam. Oke oke. Jadi diingat-ingat ya setiap Sabtu jam 7 malam. Jadi Ya, Sobat Boji terserah mau denger audionya dulu atau mau lihat baca tulisannya dulu. Salah satu atau mau mau yang mana dulu terserah. Nanti kalau cocok memang dengan gaya penulisannya, gaya ngomongnya, gaya berceritanya bisa ikutin di cerita, di tulisannya, di bukunya Rafiq dan juga di podcast Kubus Bercerita itu. ya, Oke, gitu aja sih. Jadi makasih banyak Rafiq udah di ngobrol-ngobrol sama aku sama Bobby juga. Ini sesuatu insight baru lagi karena aku nggak terlalu nekuni nulis banget ya dan sekarang lebih tahu perspektifnya. Ternyata penulis itu butuh namanya menyukai gitu ya. Tadi aku dapat pesannya satu itu menyukai karena kalau bosen ya pasti apa kalau bukan bosen mungkin ya. Apa kalau misalnya bosen pasti akan halangannya kan banyak. Tapi kalau yang kedua lagi tadi kalau misalnya memang lagi stuck idenya memang itulah waktunya istirahat, jangan dipaksakan. ya betul. Gitu sih. Oke. Ya, makasih Bang Rafiq Ya, waktunya. makasih juga. By the way, makasih ya, Ko Kris sama Bobby. Ya, sama-sama. Selamat melanjutkan nulis terus ya. Ditunggu Ya, karyanya yang tadi. Iya. oke, siap, siap, Nah, siap. ditunggu karyanya tadi. Ya, Oke doakan deh. saja lancar. Ya, amin, amin. Oke deh. Oke, oke deh. Thank you sekali lagi.